sebelumnya saya berpamit ya Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Perkenalkan nama saya Hadi Nada dari Badan Pengawasan Tenaga Kerja Wilayah Bogor. Kedatangan saya ke sini untuk melaksanakan pembinaan dan pemeriksaan di bidang tenaga kerjaan. Mudah-mudahan di sini perusahaan sudah sesuai lah ya dengan peraturan pemerintah mengenai norma kerja dan norma kerjanya. Untuk itu selanjutnya saya mau minta yang berkas-berkas sesuai dengan surat pemberitahuan kemarin ya. Ini untuk poin syarat itu ya satu apa yang Ini di sini ya. Saya kira di daerah sebelah sana itu Pak. Kalau sana Honda yang di sana ya. Untuk yang lainnya ini posisi terakhir berarti Ibu ya. Ini kan istilahnya kan namanya perusahaan tiap bulan pasti ada perubahan ya. Nah, ini bisa ini di tiap perubahan itu bisa langsung diakses sekarang Bu ya. Gak usah harus nunggu 1 tahun nanti saya baca langsung ya. Kalau nanti perubahan langsung aja diakses. Soalnya kan berhubungan dengan BPJS juga yang nantinya ya. Apa perorangan untuk perjanjian mitra itu? langsung Pak, jadi kan saya langsung melamar di sini, nanti kan ada perjanjian mitranya kan. dari sini PT Dari kita langsung Dari kita langsung ke berarti perorangan ya. perorangan. Bisa dilihat nggak Bu contohnya Bu? Contoh perjanjiannya. Nanti saya lihat. Statusnya dia mitra. Oh, Sedangkan juga. bilangnya aja kan bukan upah, hanya komisi. Makanya kita nggak masukkan ke dalam upah. Sama kayak ini juga mungkin ya. Iya. Kayak mitra ini juga ya. Iya. Kalau gajimu buat karyawan Pak. Ini memang nggak dikasih. Makanya kita nggak masukin ke dalam. Kasihnya orang kos, belum masuk dikasih nggak masuk dikasih. Tapi dikasih banyak. Kalau dia jual Baru dikasih fee, dikasih komisi. terus kalau bulannya ini 2 Bu ya sini ya. 2 per bulan. Kalau istilahnya lagi kan pakai nyata-nyata makan itu buta. Tawa. Iya. Bangkrut untuk kita Pak. Soalnya ditanya kayak ojol ya kan, narik dapat duit, nggak narik enggak, diem. Nah, ini kan datang dapat ongkos, jualan belum tentu. Dia rugi. Ditarget. Targetnya 2 ya.
suaranya. Saya dari tadi nyanyi umur. Ya umur Pak. Wah, ini mah daun jambu Pak. Ya, Masih 20 sih. Umur dulu 20. Enggak, tapi musim gini bayang-bayang ya. Kalau security gimana jam kerjanya Bu? Ini cuma 5 soalnya ini. Dua aja. 2 sih. Terus kalau malam 2 pagi, 2 siang, 2 malam. 2 malam, yang satu istirahat gitu. Oh iya, kalau misalkan ada gantian, kadang kalau misal kayak dalam 1 minggu itu udah pada off semua, jadi 1 hari masuk semua 3 siang, Gilir aja gitu. 3 siang 2 malam. Harusnya sih ini dibikin 3 minggu ya jadinya ya. Jadi nggak ada timbul upah lembur jadinya Pak. Ini maksudnya lembur. Kalau 12 jam. Berarti kan 12 jam ya dari pagi sampai ke sore lah ya. Sore sampai ke malam kan gitu. Dari jam mereka sekarang dari jam 5 sampai jam 7 pagi sih. Apa yang Kalau yang jam sore malam? jam Iya. Itu berapa jam coba? Lebih dari 8 jam kan? Iya. Makanya timbul pasal pun harusnya ini dimungkinkan Di dikasih. security juga sama, nggak ada nggak ada pembatasan Pak ya kalau masalah soalnya kan kalau saya lihat di kita ya security kita di Senin sampai Sabtu. Yang dia mah ada sampai Jumat, cuma 5 hari Pak, tapi ada pas kenanya gitu kan ibu sesuai dengan jadwal dia. Mungkin karena ini kurang orangnya juga nih dia dari security ya, harusnya kan orang paling dari 3 jadi 3 shift lah ya. Iya sih. Jadi 8 jam kerja gitu. Jadi yang satu bisa istirahat menggantikan. Jadi kalau ini nggak ada. Kalau security tahu jam kerja saya ini kalau tinggi, misalnya saya harus menuntut upah lembur ya. Itu. Boleh sih Pak, Ya. buat masukan Nah, kayak Pak ya. Walaupun jumlah hari kerjanya lebih kadang-kadang kalau di sini Iya. Kan biasanya dalam 1 minggu itu kan hanya 4 jam ya, jam 40 kerjanya. jam, betul. Nah, jadi ketika si security sudah melebihi itu kan artinya lembur. Lembur. Tapi selama tidak melebihi itu nggak lembur. Nggak lembur. Ya, gitu. Iya. Pengaturan Ya, ya. jadi nggak cek Siap, siap. Ini bahaya juga model-model ini Pak. Iya, kejadian yang sering kasus itu begitu juga. Ada pengakuan yang gitu. Saya kerja saya dari jam 6 pagi ke jam 6 siang, 6 sore itu kan udah melebihi udah 12 jam. Sedangkan ketentuannya kan cuma 8 jam gitu. Jadi kan 4 jam kan lumayan Pak. Ya, akhirnya kita yang hitung hitung dari upah lemburnya itu 4 jam sehari kan lumayan Pak dalam satu Iya. Iya. Dikali upah UMK kan lumayan. Kalau perjanjian kerja untuk yang ini, kalau ini PKWT semua, PKWT semua, Ada kontrak. kontrak lah. Bagus sih ini sih ya, cuma dari jam kerja ini Pak nih kalau untuk security-nya gitu ya. Iya. Bisa Kita bisa di Berarti 56 ini udah PKWT ya. Iya. Kalau untuk surat pengangkatannya ada nggak Bu? Dari jadi pekerja PKWT-nya itu kerja tetap ada. Jadi kalau misalnya nanti mereka pensiun ini bisa dihitung soalnya Pak dilihat dari pengangkatannya itu. Ada sih. Ada ya. Ya, saya percaya aja deh. Ada. Malah dulu formatnya di format lagi sama orang Bekasi. Iya. Kita lihat bikinan sendiri. Iya. Contoh dari koordinasi. Nah, Kita berangkat dari mereka. dan nanti untuk penghitungan pensiunnya itu makanya kita harus melihat surat pengangkatan dari PKWT ke PKWT nya itu nanti kan jangka waktunya berapa tahun dari PKWT nya itu. Jadi outsourcing sih nggak ada Bu ya. Kalau untuk PP punya Bu? Ada Pak. Berapa perusahaan? Silakan. Iya. Baru remaja. Baru remaja.
online kita paksakan Online. fasilitas saja. Jangan. Dari penelitian ya. Kalau ini mana ini yang dari Di pemberian? belakang, Pak. Nah, pemasarannya. Banyak sih Pak ya. Sekarang lagi begitu tuh lagi dihajar mobil listrik punya ini bos. Iya ya. Mobil listrik BYD kemana-mana Pak. Kalau sedang bekerja nggak ada dia. Dia sudah masuk semua Bu ya. Berarti nggak ada kompensasi karena udah tetap semua ya. Oh, biasanya mau buat itu ya PKWT itu ya. Berarti kalau untuk perpanjangan kerjanya itu jadi sebelum sebulan terakhir harus dibayarkan dulu kompensasinya. Bayarkan. Ya. Senilai upah yang diterima kan. Berarti Iya. Kalau misalnya upahnya 4 juta ya kita pakai 4 juta. Kecuali itu juga kalau perusahaannya kecil. Kalau perusahaan menengah ke atas itu udah harus UMK kan ya. Berarti bayarnya kalau di sini kan 54 ya di sini ya. Berarti harus dibayar 54 ya. Nanti juga dari perusahaan juga ada imbal baliknya. Kalau misalnya mereka misalnya perjanjian kerjanya dalam 1 tahun nih perjanjian kerjanya terus mereka mengundurkan diri sebelum sebelum 1 tahun mereka harus bayar sisa upah sisa perjanjian kerjanya itu. ada begitunya. Ada itu kan. Makanya Kayak dari penalti gitu. iya kayak penalti. Kalau misalnya dia mau bayar penalti gimana Pak? Kalau mereka langsung Digangguin. susahnya. Sebetulnya di peraturan sih begitu Bu. Jadi kita wajib menuntut itu ke pekerjaannya itu. Ada imbal baliknya gitu perusahaan prestasi kalau mau perpanjangan si pekerja dia kalau memutuskan di tengah jalan harus bayar juga sisa dari perjanjian kerja itu seharusnya begitu di peraturannya gitu. Makanya sering ada perselisihan ya itu pada itu mungkin karena aturan harus dilanggar gitu. Kalau mendengar keseluruhan. Benar ya. Kalau untuk alat K3 ada nggak di sini Bu? Alat ketiga pengesahannya. Pengesahannya nggak apa-apa. Pengesahannya terserah belum. belum dibuat untuk apa tuh Pak? Kayak listrik. Iya, listrik terus sama apa? Bukan mobil, kan sosial apa lah, pengangkat mobil itu buat servis. Yang set kayak Ya gitu. saya juga belum. Kenapa emangnya? Dari orang Bogor belum dapat nih Justru itu Pak. Ada orang tua apanya? buat pemeriksaannya. Kan itu udah PJK 3 Pak. Lewat vendor, jadi vendor Iya, swasta. itu dia saya ini mumpung Ada ada saya. dari bapak nih, mungkin dari bapak ada Oh, vendor yang memang bisa ke wilayah Bogor gitu. Nanti deh saya info lagi itu ya. Tapi Saya juga minta nomor Pak, tapi kalau saya juga terserah ya Pak. Kecuali kalau lintas provinsi boleh, mungkin dan provinsi lain. Boleh nggak gitu bisa aja Pak dia vendor dari Papua juga ya ini lisensi dari kementerian. Tapi kan tertentu di mahalnya. Nah, Oh kan, iya. Kalau yang jauh tapi apa ongkos ya mahal. Di saya cari coba cari Pak ya yang saya yang masih yang Yang bisa ada lisensinya dari lisensinya juga juga. kan. Soalnya kalau tetap aja kan kalau misalnya kita asal-asalan juga tetap ditolak kan nggak bisa. Iya itu tak. Iya. Yang jauh sih kan itu harganya kan. Berarti yang PPAA yang belum ada suket istilahnya Iya. Iya. buat keterangan layak pakai ya. Terus genset ya. Sama listrik. Listrik petir ada. Terus juga ya. Jadi tahun berapa itu? Yang pertama. Yang ini berdiri berarti udah 2023. Tapi berarti saya kesini yang pertama belum Bukan. Kan waktu tahun lalu juga kita tunggu-tunggu ya. Nah. Tapi kok ya datang. Ya turun-turun terus ya. Siapa itu
sekarang tuh dari Desember, terus Desember, minta oke. di schedule tapi Nggak nggak datang datang sampai Itu sekarang. bentrok libur kalau masalah dulu udah jadi nggak jadi, nggak datang. Kalau untuk medical check up di mana udah dilaksanakan atau Maksudnya kayak gimana? medical check up untuk kesehatan, cek kesehatan tiap tahun? Karena ke BPJS kesehatan udah data semua. Jadi seharusnya dibuatkan juga di sini Pak, ya, check up untuk kesehatan kalian. Di kayak gimana tuh maksudnya kita bersama Iya, kerjasama dengan klinik lah misalkan. Rutin gitu Pak, Iya, semua sekali karyawan. itu apalagi di sini kan ada pekerjaan kayak sales gitu ya, walaupun dia di mitra ya tetap perlu dicek lah kesehatannya. Jangan gara-gara nanti kerja di sini dia punya penyakit paru-paru gara-gara berarti kan penyakit akibat kerja kalau gitu namanya. Kalau saya Oh. orangnya dari mana? Dari luar ya? Cuma dari luar, masuk keluar. Iya, itu kan masuk juga. Nggak apa-apa sih Pak, coba ya. Nah, gitu udah sampaikan dulu. Itu juga ada ya yang untuk membicarakan itu tadi itu jam 11 malam ya. Iya. Saya tulis aja di sini Bu, ya. Iya, Pak. Ya. Biar jadi Iya, lembur gitu ya Pak. untuk pengaturan dari jam kerja. Jam kerja. Oke, jadi nggak apa-apa soalnya dalam sebulan udah kita 25 dia cuma 23, 24 hari. Tapi kan ada jamnya Pak. Jamnya itu lebih dari 40 jam setiap minggu. Tapi kalau sebulan ketemu jam pasti di mana nggak apa-apa. Maksudnya cuma istilahnya sekali Dalam dalam satu minggu aja maklum gitu. nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Jadi tidak menimbulkan jam lembur lah. Oh iya siap. Kalau jam Jadi liburan nama banyak ya. Seminggu bisa 2 kali mungkin. Iya. Iya. Ya, kalau yang kita itu aja kan. paling tadi tulisannya mau dibikin 3 shift Iya. atau jam kerjanya maksimal dalam 40 jam sampai 60 jam. Berarti yang ini yang anak itu belum membuat berarti ya. Iya. Belum ada. Bapak Ibu Bapak, saya akan membacakan hasil pertemuan kita dalam rangka pembinaan perusahaan. Untuk yang pertama, perusahaan bekerja atas bukti dengan jam kerja lebih dari 40 jam setiap minggunya. Yang kedua, perusahaan belum membuat atau mengurus izin layak pakai untuk alat tiga, instalasi listrik, menyalur petir dan angkutan angkut. Untuk selanjutnya saya mau minta tanda tangan dari Pak perusahaan
Oke deh Ibu dan Bapak, terima kasih semuanya atas waktu dan kesempatannya ya. Saya apresiasi atas semuanya. Selamat siang Bapak, terima kasih atas bisa hadir di sini atas undangan kami untuk mengadakan pengambilan keterangan ya berhubungan dengan hasil temuan di PT perusahaan Bapak. Nanti ada beberapa pertanyaan yang harus Bapak jawab dan langsung aja Pak ya. Apakah saudara dalam keadaan sehat? Sehat. Yang keduanya Pak, diketahui bahwa saudara diminta keterangan pemeriksaan ini, apakah saudara benar-benar akan menjawab dengan sebenar-benarnya, memberikan keterangan yang sebenar-benarnya? Iya Pak. Apakah saudara bersedia menjelaskan riwayat hidup saudara dan riwayat pekerjaan saudara? Pak, saya Agus Pak, lahir di Palembang. Kemudian saya di PT tersebut mulai bekerja sejak 2022 hingga saat ini di 2026 Pak, sebagai HRD. Apakah saudara mengetahui perusahaan saudara bergerak di bidang apa Pak? Untuk distribusi regulator gas Pak. Untuk distribusi gas ini, tugas dan fungsi saudara di perusahaan tersebut apa Pak ya? Saya sebagai SDM itu mengurus terkait dengan SDM Pak, baik itu dari absensi, kemudian dari penilaian kerja, kemudian membuat perjanjian kerja Pak terhadap pekerja yang baru, maupun membuat surat pengangkatan Pak. Untuk selanjutnya, bagaimana cara Anda melakukan penilaian kepada karyawan Pak? Untuk penilaian kita ada formnya Pak, yaitu biasanya ada 5 penilaian yang harus dinilai, yaitu yang pertama attitude, kemudian yang kedua ada kedisiplinan, kemudian yang ketiga ketepatan waktu dalam pekerjaan, yang keempat ada penyelesaian terhadap tugas, dan yang kelima adalah ketepatan dalam pelaporan. Oke, untuk selanjutnya Pak, berapakah jumlah kerja pada produksi saat ini Pak, dan mekanisme untuk pekerjaan proses tersebut di sana itu bagaimana Pak? Saat ini di produksi itu ada sekitar 120 orang Pak, dan untuk lemburan biasanya ketika ada order yang tidak biasa Pak, atau biasanya ada lonjakan order, itu kita melakukan lembur, dan itu biasanya setiap 1 bulan itu hanya sekitar 2-3 kali Pak. Selanjutnya Pak, bagaimana kondisi perusahaan saat ini Pak pada bagian produksi dan SOP produksi perusahaan tersebut? Untuk saat ini kebetulan untuk jumlah produksi yang ada di pabrik kami itu sedang menurun Pak sejak tahun 2024, dan kebetulan untuk saat ini ketika ada lembur pun itu hanya diperuntukkan ketika banyak barang-barang yang reject Pak. Jadi misalnya ketika target untuk produksi itu 1000, ternyata ada yang reject 200, maka 200 kita kejar di lemburan itu. Apakah saudara mengetahui terkait PHK yang terjadi dalam 1 tahun terakhir Pak? Ya, saya mengetahui Pak. Untuk mekanisme PHK nya sendiri bagaimana Pak? Biasanya kita hitung dulu Pak. Kita ada diskusi dengan manajemen untuk memperhitungkan berapa kira-kira jumlah karyawan yang harus dilakukan efisiensi Pak. Itu berdasarkan perhitungan apakah ketika upah yang dibayarkan itu masih masuk ke dalam keuntungan atau tidak. Karena untuk saat ini juga untuk perusahaan masih dalam keadaan rugi Pak. Selanjutnya, apakah untuk PHK dilakukan rapat terlebih dahulu Pak dengan manajemen atau dengan owner gitu Pak? Biasanya kita ada rapat untuk menentukan berapa jumlahnya aja Pak yang dilakukan. Selanjutnya, apakah ada perpanjangan karyawan PKWT Pak pada tahun 2026? Kebetulan
Ada Pak, itu pun hanya beberapa saja karena kebetulan di divisi tersebut masih dibutuhkan untuk mengejar produksi Pak. Selanjutnya Pak ya, apakah saudara mengetahui adanya serikat pekerja di perusahaan Pak? Serikat ada. Saat ini ada 2 serikat pekerja. Selanjutnya, bagaimana dengan PHK yang dilakukan tahun 2026 ini Pak? Untuk 2026 ini sampai bulan Juli sekarang Pak, kita sudah melakukan PHK karena efisiensi sekitar 30 orang Pak di bagian produksi. Bagaimana pandangan Bapak terhadap salah satu PHK seorang pekerja yang terkait di kepengurusan serikat pekerja tersebut Pak? Saat ini untuk penilaian PHK itu kita ada penilaiannya Pak. Ya. Jadi ketika dia walaupun itu sebagai anggota serikat Pak, kita tidak melihat ke sana. Jadi yang kita lihat adalah penilaian dari masing-masing divisi Pak. Jadi ketika dia penilaiannya itu di bawah yang lain ya mau nggak mau untuk anggota serikat pekerja tersebut ya kita lakukan efisiensi. Jadi kita tidak melihat apakah itu anggota atau pengurus apakah tidak. Kalau menurut Bapak dengan adanya serikat pekerja bagaimana Pak? Apakah membantu atau bagaimana gitu ya? Menurut saya membantu Pak untuk adanya serikat pekerja. Namun dengan kondisi yang saat ini, menurut saya untuk kehadiran serikat pekerja itu sebisa mungkin tidak terlalu menuntut hak normatifnya Pak, tapi lebih ke arah membantu dari produktivitas perusahaan. Harapan kami ada di serikat pekerja seperti itu. Ini pertanyaan terakhir Pak ya. Dalam pemeriksaan pengambilan keterangan ini, apakah saudara merasa ditekan Pak oleh pengawas tenaga kerja? Ya. Apakah saudara bersedia kembali diperiksa untuk diminta keterangan lain yang nanti diperlukan Pak? Bersedia. Apakah semua keterangan yang saudara sampaikan dalam pemeriksaan ini telah sesuai dan benar? Sudah. Terima kasih Pak ya atas semua jawaban yang telah Bapak berikan. Dan nanti mungkin kita kalau misalnya ada permintaan keterangan lagi, mungkin Bapak nanti saya panggil kembali Pak ya. Oke Pak. Terima kasih Pak ya. Selamat siang Pak. Izin Pak Dede yang mau melaporkan berkenaan dengan pemeriksaan hasil temuan kita kemarin yang di perusahaan itu, bahwa ditemukan perusahaan tersebut membayar upah di bawah UMK dan telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 7 Juli kemarin bahwa perusahaan memang telah kurang upahnya tersebut sekitar 1 juta dalam 1 bulannya. Untuk selanjutnya meminta untuk saran dari Pak Dede bagaimana kelanjutan dari kelanjutan kasus ini. Baik, mungkin Pak Edi makasih atas laporannya. Mungkin nanti harus dipastikan ya, apakah emang perusahaan ini membayar upahnya 1 juta, apakah kekurangannya, dan juga dilihat nanti jenis usahanya di dalam NID apakah menengah besar atau mikro kecil. Karena ini sudah menjadi patokan lah kita melakukan penetapan kalau emang besar atau menengah ya, bahwa Pak Edi harus melakukan penetapan. Nanti dipastikan juga untuk bukti upahnya, apakah ada hasil gajinya. Kalau tidak ada nanti diminta keterangan sesuai dengan BAPK. Nanti kalau memang buktinya ada dan pasti bahwa perusahaan membayar upah di bawah ketentuan atau di bawah UMK, maka dibuatkan nanti sementara kontrak penetapan upahnya di bawah UMK. Setelah itu nanti kita akan bahas kembali dan kepada pimpinan untuk dibuatkan secara penetapan upahnya. Mungkin itu ya sementara, nanti untuk selanjutnya di tingkat lanjuti untuk meminta keterangan. Terima kasih Pak Dede atas masukannya untuk kami
selanjutnya. Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Selamat siang Bapak. Ini Bu, saya rencana mau ada rencana kerja saya kan ada periksa uji di bagian alat K3 di perusahaan. Ada alat apa aja Pak yang akan diuji untuk sekarang? Di situ di perusahaan itu ada instalasi listrik, Kemudian ada lagi terus penyalur petir penyalur petir dan angkat angkut. dan angkat angkut. Ada 3 ya Pak? Forklift Bu ya, ada 3. Ya. Ada 3 Bu. Alat K3. Baik Pak, nanti sebelum berangkat disiapkan dulu perlengkapannya seperti surat perintah yang ada izin atasannya. Gitu Pak. Sebelum ditentukan juga sebelum sampai ke lokasi boleh komunikasinya sama pihak Ya, perusahaan. Kalau masalah itu sih udah dari 2 minggu yang lalu Bu ya udah direncanakan untuk kunjungan tujuan saya ke sana. Ini per tim apa personal Pak? Kalau ini untuk rencana kerja sih buat personal aja sih, Personal buat saya ya. sendiri ya. Oke. Baik Pak. Selamat siang Pak Dede. Ya, saya menghadap ini Pak untuk melaporkan penetapan yang telah dilakukan oleh tim kami Pak ya, terkait dengan kekurangan upah yang ada di perusahaan atas nama Ibu Devika Pak ya. Mungkin Bapak bisa melihat dulu Pak ya, ini ya untuk hasilnya. Sudah diminta keterangan? Sudah Pak, sudah beres, sudah semua sih Pak ya. Buktinya ada semua? Sudah ada Pak. Buktinya ada semua. Dari tahun berapa? Dari tahun 2011 Pak sampai 2025. Perhitungannya seperti apa Pak Helmi? Untuk perhitungannya Pak, dari tahun 2021 itu ya dari gaji pokok Pak ya, terus dari ditambah tunjangan tetapnya nanti kurangnya jadi dari UMK ya sesuai dengan tahunnya ya? iya betul Pak. Ada gaji pokok dan tunjangan tetap misalnya 2012 berarti 1.300 dikurangi 1.424 sekitar 124. Kalau secara keseluruhannya berapa? Sekitar 215 juta itu Pak ya. Jadi sudah dipastikan ya bahwa untuk perusahaan ini untuk skala usahanya menengah besar ya? Iya betul Pak, sudah Pak. Sudah ya? Sudah kita dapatkan semua NIB dan izin usaha mereka juga Pak. Oke lah baik, kalau begitu kalau memang sudah sesuai dengan izin usahanya dan bukti-bukti dan baik dari perusahaan maupun dari karyawannya sudah didapat, dan ini sudah dihitung juga dan besarannya juga sudah dihitung. Dan ini nanti kita bersama-sama dengan pimpinan bahwa untuk ditandatangani bahwa inilah penetapan yang sudah dihitung oleh Pak Helmi dan teman-teman semua ya. Oke baik begitu Pak Helmi, terima kasih ya untuk penetapan ini. Nanti kita sama-sama untuk pimpinan. Terima kasih Pak ya. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tahu nggak dipanggil sama saya itu ada keperluan apa? Belum tahu Pak. Belum tahu. Ini Ibu berkaitan dengan pengajuan Ibu di ini ya, di anggaran untuk belanja alat tulis kantor. Ini ada pembengkakan dana. Ini seharusnya kan cuma 10 juta, cuma Ibu masukinnya ini 15 juta. Gimana ini Bu? Maksudnya gimana ini? Oh iya Pak, itu kan anggaran memang pada dasarnya seperti tertera ya Pak. Anggarannya seperti itu 10 juta. Tetapi kan kami kerja per tim Pak. Nah, per tim ini kan kami butuh untuk sesuatu seperti misalkan makan, minum dan lain-lainnya. Seperti itu. Jadi saya dari situ Pak. Gitu. Jadi maksudnya ada honor atau apa gitu Nah, di situnya. betul Pak, honor Aduh, ya. kalau gitu udah nggak bisa Bu. Ini soalnya kita termasuknya itu korupsi jadinya.
Jadi sekarang kan udah nggak ada honor lagi Bu ya. Oh gitu ya Pak. Malahan nanti dianggapnya kita korupsi Bu. Soalnya ini menurut Undang-Undang 31 tahun 2001 untuk penting perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana jabatan dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dan menimbulkan kerugian dari keuangan negara. Nah itu berarti maksudnya Ibu itu korupsi, kita nanti gimana? Kita sebagai ASN malahan nanti dari aturan-aturan itu juga ada juga ini Bu nih di sini dasar hukum utama untuk pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 2 memperkaya diri sendiri korporasi yang merugikan keuangan negara dan pasal 3 penyalahgunaan wewenang dan yang merugikan negara. Nah itu juga termasuknya nanti kita bisa dipecat secara tidak hormat Bu, malahan bisa-bisa Winda dapat pensiun kalau kita ketahuan gitu. Berat juga ya Pak sanksinya. Makanya untuk itu dihapus aja itu ya anggaran sesuai anggaran aja Bu ya kalau gitu Bu ya, tolong diperbaiki ya. Siap Pak. Oke Bu ya, makasih Bu ya sudah Sama-sama. mengganggu waktunya. Makasih, assalamualaikum.